Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nitalia Veronica, NPM 213111005, Fakultas MIPA Jurusan Farmasi Universitas Tulang Bawang Lampung. Baiklah, untuk memenuhi tugas praktikum analisis kosmetik dan produk pangan dengan dosen pengampu Bapak Apoteker Subur Widodo SSIM Farm dan Bapak Apoteker Ahmad Rokiban SSI. Di sini saya akan menjelaskan tentang penentuan kadar lemak pada tepung terigu dan tepung maizena menggunakan metode Soclet. Pendahuluan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi ketelitian analisis metode Soclet, diantaranya ukuran partikel, sampel, jenis pelarut, waktu ekstraksi, dan suhu ekstraksi. Makin kecil ukuran sampel, maka kontak permukaan bahan dengan pelarut akan semakin luas sehingga proses ekstraksi lebih efisien. Setiap pelarut organik mempunyai polaritas yang berbeda. Pelarut yang mempunyai polaritas yang paling sesuai dengan polaritas lemak akan memberikan hasil ekstraksi yang lebih baik. Semakin lama waktu ekstraksi, maka jumlah lemak yang terekstrak oleh pelarut akan semakin banyak, sampai lemak pada sampel habis. Semakin tinggi suhu, maka ekstraksi akan semakin cepat. Pada ekstraksi Soclet, suhu yang digunakan harus sesuai dengan titik didih pelarut yang digunakan. Jika suhu yang digunakan lebih tinggi dari titik didih pelarutnya akan menyebabkan ekstraksi tidak terkendali dan bisa menimbulkan resiko ledakan atau kebakaran. Kemudian metode penelitian. Sebanyak 10 gram sampel ditimbang dalam kertas saring dan dimasukkan ke dalam tabung Soclet. Labu lemak dikeringkan dalam oven selama 1 jam pada suhu 105 derajat Celcius sampai 110 derajat Celcius. Didinginkan dalam desikator dan ditimbang beratnya. Kemudian disambungkan dengan tabung Soclet. Tabung Soclet dimasukkan ke dalam ruang ekstraktor tabung Soclet dan disiram dengan 200 ml N-heksan. Kemudian ditambah 3 butir batu didih dan tabung dipasang pada alat destilasi Soclet. Lalu didestilasi selama 6 jam. Labu lemak dikeringkan dalam oven dengan suhu 105 derajat Celcius selama 3 jam. Setelah itu, labu dan lemak didinginkan dalam desikator dan ditimbang. Proses pengeringan dan penimbangan labu dan lemak dilakukan sampai diperoleh berat konstan. Penentuan kadar lemak pada penelitian ini dilakukan dengan metode Soclet. Sampel yang digunakan terdiri dari tepung terigu curah atau tanpa label, tepung terigu atau protein tinggi yang berlabel, dan tepung maizena. Pada dasarnya, metode Soclet ini sama dengan metode ekstraksi lainnya. Pada penelitian ini, pelarut yang digunakan adalah N-heksana yang diletakkan di dalam labu alas bundar. Berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan yang telah dilakukan, diperoleh data kadar lemak pada sampel tepung terigu seperti yang disajikan pada tabel 1. Berdasarkan data tersebut, kadar lemak tertinggi terdapat pada tepung terigu atau protein tinggi berlabel sebesar 2,29%, diikuti oleh tepung terigu curah tanpa label sebesar 1,32%, yang paling rendah 0,65% pada tepung maizena. Kandungan lemak dalam sebuah produk sering menjadi perhatian konsumen karena berkaitan dengan dampaknya bagi kesehatan manusia, di mana konsumsi lemak dalam jumlah yang tidak wajar mampu meningkatkan resiko terserang beberapa gangguan kesehatan seperti kolesterol yang tinggi, kanker, obesitas, dan penyakit koroner. Yang terakhir adalah kesimpulan. Dengan demikian, kadar lemak pada tepung terigu atau protein tinggi yang berlabel mengandung jumlah lemak yang lebih tinggi dibandingkan dengan 2 sampel lainnya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.